ibu rajin istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu yang paling singkat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang menengah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Itu yang cukup panjang. Ibu rajin istighfar. Orang yang rajin istighfar itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya. Hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan, dia nggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Cepat. Ada seorang yang hidup, ini tukang roti. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini, itu ahli istighfar. Jadi maaf ya Bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan. Ada talim ustaz tadi, saat pertama astagfirullah, 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 bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Bukan ada keperluan, istighfar bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Nah satu ketika, Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa, pengen datang ke daerah itu. Ya kalau misalnya ibu tinggal di Cicahem, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen ke Cicahem aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid. Istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya, ya Syekh, idhab, pergi, nggak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat, nggak boleh keluar. Dan dia nggak tahu kalau itu imam besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer Bu, sangat famous, familiar. Cuman orang kan nggak pernah lihat wajahnya, dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Jadi kalau orang terima Ahmad, ya Ahmad aja kemana-mana. Oh, no, Imam Ahmad, Imam besar, Imam Syafi'i, Imam besar. Tapi nggak pernah lihat. Sekarang kan udah kelihatan. Ya, udah kelihatan, sekarang banyak. Makanya orang dulu tuh senang begitu tahu, dikasih tahu, Nabi aja ke Madinah Bu, nggak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad kalau belum pernah lihat. Karena beliau di bawah, Abu Bakar di atas. Abu Bakar kan naik kan, untanya Nabi. Nabi Muhammad pas di bawah gantian tuh di jalan. Orang mengira yang di atas unta Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki, nggak kelihatan. Makanya responnya bodoh ketika tahu Nabi, senang luar biasa. Minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak, karena sering banyak lihat di TV, media sosial, begitu ketemu, minta foto. Ini lain kisahnya, nggak tahu dia, pergi keluar. Kata Imam Ahmad, dia sudah keluar beliau, nggak mau ribut. Istirahat di luar, di pelataran. Di sini juga nggak boleh. Lihat kalimatnya, barah, keluar, pergi. Barah itu kasar Bu. Begitu kemudian di debat lagi, saya cuma di luar. Ruh. Rawah itu dari kata ruh Bu, itu paling kasar. Artinya keluar dengan rohnya sekalian. Ruhnya pun jangan di sini. Ya. Jadi kalau ibu nanti di Masjidil Haram misalnya kan, ada kalimat itu artinya kesal Bu askarnya. Ya, keluar. Misalnya, idza bi anti. Enggak mau, saya mau di sini. Ya. Barulah pergi. Sampai ke ruah dengan ruh-ruhnya. Itu artinya ibu disuruh pergi. Ya, bukan jangan mengelak lagi. Ruah. Saya bukan ruah, saya roh hayati. Suruh pergi. Pergi. Imam Ahmad pergi tuh ini. Pergi, di jalan kelihatan lah tukang roti tadi. Begitu kelihatan capek lah dipanggil, Syekh, kayaknya lelah, istirahat di sini. Dan tukang roti pun nggak tahu kali itu Imam Ahmad. Begitu istirahat, duduk, kelihatan Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Imam Ahmad tahu faidah itu. Tapi ingin menguji tukang roti ini, ditanya. Ya akhi, kamu ini kenapa setiap Anda menanam adonan itu, tepung itu, Anda mengucapkan istighfar, astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuman satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat, atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah, dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum saya yang wafat, atau wafat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, astagfirullah, Allahu Akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini, sampai diusir keluar dari rumah Allah dari masjid, sampai di sini karena istighfar Anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Astagfirullah. Imam Ahmad di situ datang. Tolong jangan lakukan pada saya.
Salah di hidayat ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Saya jawab lagi dari sana. La haula wala quwata illa billah. La haula. Ini istighfar. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Saya ulang ya. Setelah tahajud sebelum fajar. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18. Baca dari ayat 15 sampai 18 ya. Jadi ibu kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu bu. Tahajud, tahajud, tahajud. Setelah itu biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Mau duduk masuk mobil, astagfirullah. Duduk mau makan, astagfirullah. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah. Itu refleks di lisan kita keluar. Ahli istighfar itu nggak direncanakan keluar di lisannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan.